minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Au kama qala innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Para kiai, para alim, para ulama, orang ahlu sunnah wal jamaah, peringatan maulid itu, adanya maulid, adanya haul, itu kebiasaan tradisi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Andai kata tidak ada yang namanya aliran ahlu sunnah wal jamaah, mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan nikmatnya syukur atas Maulidur Rasul ini. Maka seyogianya pada hari ini senantiasa ketika kita makalor PC, ketika kita hadirakanto ento nawaitu di dalam hati, yakni apa yang tadi disampaikan oleh ketua panitia, mensyukuri nikmat atas rahasia Allah menciptakan mahakarya yang agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi maka mari bula mengajak hadiri bulu katiri dan mengajak kepada hadirin semua, ketika memang niatan itu masih melenceng pada niatan-niatan yang lainnya, mari kita kembalikan niatan yang sesungguhnya adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Simpelna setong careta Abu Lahab atau pamanah Nabi yang terkenal kafir dan selalu menghalangi dakwahnya Nabi, entah seneng ngeding ponakan lahir hari Senin, dan sampai sekarang ketika di hari Senin itu dibebaskan dari siksanya. Simple, merasa senang. Maka fa insya Allah kita dengan segala ikhtiar dan upaya kita, harapannya diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi melalui syukur bil lisan, syukur bil amal, dan syukur bil qalbi, ini lebih daripada apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi apa yang disampaikan oleh MC, Aisyah pernah menyampaikan, maka barang siapa yang mencintai Rasulullah, perbanyaknya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat yang kita panjatkan, kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Kita ngetar tak mare-mare dulu tuh. Perdana, kini mana perdana, menengah Honda tuh kan tak bisa langsung santa kan nih. Mungkin kita tak pertanya tanya ke Pak Nizam, mun Honda baru kita mulai, in-regen nyaman tuh, langsung 100 kecepatan, nah itu bisa rosak tuh. Maka harap maklum badana, mun boleh tak langsung santa gitu, karena inrayen itu perdana untuk warga pian tempat nih, warga pian tempat. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang maulid itu karena memang manusia yang agung, manusia maha karya Allah Subhanahu wa taala. Rasana bula nape mungkin tok oneng pernah bula situng bekto bengkonto ketika alekna bula akabina koceng to masuk ke dapur, dapur tuh banyak alam. Koceng tuh tidak makan satupun ikan yang ada di talam, hanya toleh, bingung kucing itu, saking banyaknya ikan yang ada di talam. Aduh jangan bulu koceng kabingungan tuh. Nah ketika bulu esok acara tentang Maulid Rasul, keistimewaan Rasul, itu bingung keistimewaan yang mana yang harus saya sampaikan, karena para kiai, para alim, ulama sebelumnya
itu mungkin lebih dulu menyampaikan. Tapi bagaimana penyampaian-penyampaian yang sudah disampaikan oleh senior-senior dulu, oleh para alim ulama dulu, imbasnya pada kita, implementasi dari kita. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Oleh karena itu, meskipun nanti sakuti nape sampaikan gula tentang Muidu Rasul untuk gula utama nak diri gula pribadi, mudah-mudahan bisa jadi manfaat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diciptakan mahakarya oleh Allah. Tadi ayat saya baca pula, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beda suri tauladan, beda contoh di dalam diri Rasulullah. Maka ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana tentang akhlak Nabi, beliau menyampaikan kana khuluquhul Quran. Bahwasannya ketika HP itu diciptakan dengan dosbooknya, Allah menciptakan manusia kana khuluquhul Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Begitu sempurnanya Rasulullah. Dimana yarjullah, dan apabila mengharap rahmat dari Allah, wal yaumal akhir, dan pada hari akhir, datangnya hari akhir ini, maka kita harus mengambil, ya. Kalau kita mengharap-harap dalam ayat itu, dimana yarjullah, mengharap-harap rahmat dari Allah, maka kita harus mengambil suri tauladan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, begitu rekayasa Allah sangat baik sekali, begitu rekayasa Allah sangat indah sekali ketika Allah memproses menciptakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya tidak katakan cantik? Kenapa saya tidak katakan begitu indah? Ini sangat-sangat indah. Rasulullah yang hari ini ilmuwan barat mengatakan adalah orang nomor wahid berpengaruh di dunia, ini diciptakan bukan dari keluarga beradab. Ini diciptakan bukan dikeluarkan, dididik dari keluarga yang mapan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perjalanan dari mulai orang tuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, terus Ka'ab bin Luay, Luay bin Ghalib, Ghalib bin Fihrin, Fihrin bin Malik, terus sampai ke atas. Malik bin Nador, Nador bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, terus sampai ke atas. Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Udada, Udada bin Muqawwam, terus lagi ke atas. Muqawwam bin Tayrah, Tayrah bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasjub, Yasjub bin Nabit, sampai pada Nabit bin Ismail, sampai pada Ismail bin Ibrahim. Ini garis silsilah Rasulullah, silsilah 10 ke atas Rasulullah. Maka saya dapat amalan dari kiai, kalau pengen sesuatu amalan kita dimakbul oleh Allah, kita wasilah minimal 10 atau 7 ke atas dari orang tua kita. Ini garis Rasulullah dari bapak, dari Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ketemu dengan seorang perempuan Quraisy yang bernama Sayyidatin Aminah. Sayyidatin Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf. Kalau tadi di Rasulullah di Abdullah, Sayyidina Abdullah itu bin Abdu Manaf, di Sayyidatina Aminah bin Abdi Manaf. Abdu di bapak, Abdi di ibu. Abdi Manaf bin Zahra, Zahra binti Kilab. Nanti dari Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luay, terus sama. Yang membedakan 3 silsilah pertama antara Sayyidatina Aminah dengan Sayyidina Abdullah.
Dan begitu pertemuan itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa di dalam kandungan usia 6 bulan, Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah pergi ikhtiar, begitu layaknya panjenengan mencari nafkah ke Syria untuk berdagang. Karena mungkin pada masa itu Syria adalah menjadi favorit oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Makkah waktu itu. Mungkin mengkentok kapal atau Malaysiaan lah untuk Syria atau pergi berdagang ke sana. Ketika Sayyidina Abdullah berdagang, usia kandungan 6 bulan, pulang dari Syria, Sayyidina Abdullah sakit di Madinah sampai pada meninggal di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim di usia 6 bulan kandungan, bereman mungkin gitu. 6 bulan di dalam kandungan, belum menghirup segarnya dunia, udara dunia, entahlah yatim. Kabedaan Rasulullah. Namun demikian, karena memang Allah tadi yang merekayasa ini, Allah yang membentuk ini semua, ketika Sayyidatina Aminah malam hari ini mengalami peristiwa yang di luar akal. Kenapa peristiwa itu? Di dalam kandungan, bayi yang dikandungnya itu mengeluarkan cahaya, yang mana cahaya ini tembus sampai pada menara negeri Busra atau negeri Sam. Yang kalau mungkin itu negeri Sam, menara Busra itu negeri Sam, atau yang sekarang ini Suriah. Tembus cahaya yang dikeluarkan di dalam kandungan yang ada di perut ibunda Sayyidatin Aminah itu tembus sampai terlihat menara Busra di kota Syam. Ada apa gerangan, kata Sayyidatin Aminah. Berlanjut pada masuk tidur di malam itu, Sayyidatin Aminah bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki. Beda ulama tentang menyampaikan bahwasannya malaikat didatangi di dalam mimpi. Apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut? Apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut menyampaikan, innaki, sesungguhnya kamu wahai Aminah, qad hamalat, teman-teman wis ngandung, kamu betul-betul telah mengandung sayyidi hadhil ummah, semulia-mulianya ini umat, semulia-mulianya ini manusia. Faida waqa'a ilal ard, maka ketika lahir nanti bayi ini kepada bumi, fakuli, maka ngucapo, maka berdoalah saya. Ini ibu-ibu, ibu-ibu tolong dengarkan. Ketika Sayyidati Aminah mengandung, didatangi oleh malaikat, ini diperintahkan, fakuli ud'uhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ini bisa jadi diamalkan oleh kita kalau kita punya putra putri yang melahirkan. Pertama kali bacakan doa ud'uhu min bil wahid min syarri kulli hasid. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang Maha Esa, min syarri kulli hasid, dari setiap kejahatan atau orang-orang yang jahat yang dengki. Ini perintahnya malaikat kepada Sayyidatina Aminah ibunda Rasulullah. Setelah didoakan seperti itu, summa sammihi Muhammadan, kemudian berilah nama putra tersebut dengan nama Muhammad. Ini prosesnya begitu.